Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Ghaida. Nah, jadi di video kali ini aku mau bikin roti khalia terbaru ya, roti Arab yang imut dan gemesin. Nah, jadi roti ini tuh selalu terpopuler ya di saat bulan puasa atau Ramadan, karena buat menu buka puasa ya atau menu takjil gitu ya. Dan rotinya ini enak banget, manis, empuk, lembut, lentur. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Pertama kita siapkan wadah seperti ini ya. Terus ada air hangat 160 ml dan juga ada ragi 2 sendok teh. Kemudian ada baking powder 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, dan juga telur 1 butir. Kemudian aku tambahkan juga susu powder ya, susu nido ya 2 sendok makan, dan juga ada butter dicairkan dulu sebanyak 3 sendok makan. Dan sekarang kita aduk-aduk dulu hingga tercampur si bahan-bahan ini. Kemudian saya tambahkan tepung terigu 2 gelas atau setara dengan 300 gram, dan juga ada garam setengah sendok teh. Aduk-aduk kembali. Kemudian aku akan aduk-aduk dulu dengan tangan aku ya, yang sudah aku bersihkan dulu tentunya. Dan ini adonannya agak lembek, jadi wayahna kasih tepung sedikit gitu ya, tipis-tipis supaya tidak lengket ketika kita menguleni. Nah, di sini saya akan uleni selama 10 menit, atau kalau kalian mau pakai mixer juga boleh. Lama-lama adonan akan lembut seperti ini. Nah, kayak gini tuh teman-teman. Ini aku uleni selama 10 menitan ya. Aku skip ya karena kepanjangan. Nah, sudah 10 menit, sudah lembut, kalis, mulus seperti ini dan tidak lengket lagi di tangan aku tuh ya. Sekarang aku balikin lagi ke baskom tadi wadahnya ya. Kemudian aku olesi dengan minyak dan aku tutup, terus aku diamkan selama 1 jam ya. Setelah 1 jam aku lihat adonan sudah lentur, sudah mengembang ya, dan sangat lembut sekali ya. Tuh adonannya bisa teman-teman lihat ya, seperti ini. Tuh kayak gini, ini udah elastis banget. Jadi lama-lama adonan tuh akan kalis seperti ini. Lalu akan aku bagi-bagi adonannya ya, karena di sini tuh roti khalia. Jadi roti khalia itu atau roti sarang lebah, bentuknya itu kecil-kecil. Jadi akan aku bagi-bagi menjadi beberapa bagian, dan aku nggak tahu ini berapa ya karena banyak. Nama dibagi-bagi W-nya teman-teman, seperti itu. Terus aku siapkan loyang dan olesi loyangnya dengan butter dulu ya. Loyangnya sesuai selera, mau loyang begini, mau yang segi 4, terserah teman-teman. Kemudian aku siapkan isiannya, ada keju kiri atau keju krem ya, keju padat lah ya teman-teman. Terus aku potong-potong seperti ini, kecil-kecil sesuai dengan takaran si rotinya ya. Selanjutnya dibuat diisi lah gitu ya, satu persatu seperti ini. Cara ngisinya sangat gampang banget, pasti teman-teman juga sudah pada pinter ya. Terus aku letakkan di loyang ya, seperti ini. Kalau sudah selesai dibentuk, letakkan di loyang seperti ini, tata di loyang ya. Untuk loyang bebas ya, aku pakai loyang aluminium di sini, dan di sini aku pakai 3 ya, karena aku mau bikin yang pakai taburan wijen dan juga taburan habat soda ya. Dan juga yang satunya yang biasa-biasa saja. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman, tuh kayak gini ya. Ini kecil-kecil ya, tapi aku nggak takar ini berapa gram ya persatunya itu, yang penting kecil nya teman-teman. Nah, sudah selesai aku bulat-bulatkan seperti ini ya. Lalu akan aku tutup, dan di sini akan aku diamkan dulu ya selama 40 menit ya teman-teman, atau 1 jam hingga mengembang saja ya, sesuai cuaca kalian masing-masing ya. Nah, kalau sudah mengembang, kita siapkan susu cair dan olesi di permukaannya dengan susu cair saja ya, tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak ya. Lalu yang satunya aku taburi dengan wijen ya teman-teman, ini buat hiasan dan tambah endul gitu rotinya, dan juga ada habat soda. Ini enak banget dengan habat soda juga. Dan yang ini aku biasa-biasa saja, original, nggak pakai apa-apa ya, cuman keju saja. Selanjutnya aku letakkan di loyang seperti ini, dan akan aku panggang dengan suhu 180, api bawah dulu, kemudian api atas. Jadi ini manggangnya itu dipanaskan dulu ovennya ya, sebelum ini masuk baru panggang gitu ya. Jadi panaskan dulu ovennya.
Oke, sudah matang rotinya. Kemudian saya olesi dengan butter biar kinclong, gelis gitunya teman-teman. Dan karena ini roti khali ya, jadi wajib dikasih sirup ya. Dikucurkan aja begini, dicurulutkan ya sirupnya. Sirupnya itu sirup gula ya teman-teman. Dikucurin sirup gula seperti ini. Semuanya ya sesuai selera, untuk banyak sedikitnya itu sesuai sukanya ya. Suka banyak silahkan dibanyakin, kalau suka sedikit silahkan, pokoknya mah sesuai selera untuk sirup gulanya. Ada yang pakai susu kental manis ya, pokoknya mah macem-macem ya. Nanti saya juga akan bikin lagi ya yang versi yang pakai kayu manis, yang ada susu kental manis gitu ya. Pokoknya mah enak banget itu teman-teman, dan cocok buat takjil ya, atau buat teman ngopi juga, ngeteh di sore-sore nggak apa-apa ya. Mantep pokoknya mah, buat cemilan juga endol serendol. Dan ini biasanya orang Arab ya buat jualan seperti ini pakai loyangnya ya, bundar kecil. Ini dijual kalau di kampung suami aku ini seharga 10 rial ya teman-teman. Ada yang 10 rial, ada yang 5 rial sesuai takaran loyangnya ya. Karena ada yang loyang kecil, ada yang besar, ada yang besar sekali ya. Nah ini kalau untuk jualan 10 real di Arab Saudi ya teman-teman. Tapi kalau di Indonesia ya disesuaikan aja berapa gitu ya habis modalnya ya. Ini pokoknya mah mantap buat jualan juga ya. Imut rotinya dan enak rasanya, juga lembut ya, luar dalam lembut, empuk. Manis ya teman-teman. Ini manis karena dikucurin sirup gula ya. Soalnya ini namanya roti sarang lebah ya kalau bahasa Indonesia mah. Tapi kalau bahasa Arab namanya roti khalia gitu ya. Ini isiannya seperti biasa, aku pakai keju ya. Dan ini roti ini populer banget di saat bulan Ramadan teman-teman, atau bulan puasa, karena buat menu takjil ya, karena ini mengenyangkan sekali ya. Nah buat teman-teman yang kerja di Arab Saudi pasti sudah pada tahu ya. Dan mungkin kalian belum bisa cara bikinnya, silakan ya cobain atau ikutin dengan cara aku atau di resep aku ini ya. Insya Allah kalian bisa ya teman-teman yang baru datang dari Indonesia. Insya Allah pintar ya, pintar-pintar insya Allah, karena kan kita kesini tuh ya harus bisa masak, walaupun gak semuanya harus bisa masak ya, tapi adalah salah satu kalian pasti disuruh masak ya gitu teman-teman, atau bikin kue kayak gini ya. Oke, mudah-mudahan kalian cepat paham dan insya Allah bisa ya teman-teman yang baru, dan semoga bermanfaat videonya ya. Seperti yang kalian lihat ya, lembut sekali rotinya. Ini bahannya terjangkau, cuma tepung terigu dan ada ragi, juga isian keju ya. Dan ini rotinya lembut sekali, empuk ya. Jadi wayahna kudu dicobain ya. Apalagi buat teman-teman yang baru datang atau yang belum bisa ya, silahkan pokoknya mah cobain, anti gagal ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya di video kali ini cara saya membuat roti khalia terbaru buat takjil ya, buat Ramadan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa bantu aku like, komen, juga subscribe, dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.